akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri, yakni aturan sinus, aturan kosinus, identitas dasar, dan sudut istimewa. Pertama, apa itu fungsi trigonometri? Yang pertama, pemodelan fenomena periodik, yaitu digunakan untuk menjelaskan gelombang, osilasi, rotasi, dan pola berulang lainnya. Yang kedua, fungsi dasar, mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Dan yang ketiga, fondasi kalkulus, yaitu konsep dasar sebelum mempelajari turunan dan integral fungsi trigonometri. Dan berikut definisi di segitiga siku-siku. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, dan tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Ini hubungan penting. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Lihat gambaran ini, label sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Yang kedua, rasio trigonometri. Sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, dan tan sama dengan depan per samping. Dan yang ini segitiga siku-siku. Sudut theta siku di satu sudut. Selanjutnya, identitas Pythagoras. Identitas ini sangat penting untuk menyederhanakan persamaan trigonometri dan membuktikan identitas lainnya. Yang pertama, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Identitas dasar yang menghubungkan sinus dan kosinus. Yang kedua, 1 tambah tan 2 theta sama dengan sec 2 theta. Diturunkan dari identitas pertama dengan membagi dengan cos 2 theta. Yang ketiga, cot 2 theta, cot kuadrat theta tambah 1 sama dengan CSC 2 theta, CSC kuadrat theta. Diturunkan dari identitas pertama dengan membagi sin kuadrat theta. Selanjutnya, bagian aturan sinus. Bagian ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pada segitiga sembarang atau non siku-siku ketika informasi tertentu diketahui. Rumus inti: A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kapan digunakan? Digunakan ketika diketahui 2 sudut dan 1 sisi, misalnya sudut-sudut sisi. Dan ketika diketahui 2 sisi dan sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi tersebut, misalnya sisi-sisi sudut. Ini gambarnya, sisi versus sudut. A berhadapan AB, berhadapan BC, berhadapan C. Aturan sinusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan ini segitiga sembarang dengan sudut A, B, dan C. Selanjutnya, aturan kosinus. Alternatif aturan sinus untuk menyelesaikan segitiga sembarang, terutama ketika tidak ada pasangan sisi sudut yang berhadapan. Yang diketahui, A kuadrat sama dengan
B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB sama dengan cos C. Digunakan untuk pertama ketika ketiga sisi segitiga diketahui. Yang kedua, ketika dua sisi dan sudut apit atau sudut di antara kedua sisi tersebut diketahui. Sudut istimewa. Sudut-sudut ini memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangen yang eksak dan mudah diingat. Penting untuk perhitungan cepat. Hafalkan nilai-nilai ini untuk efisiensi dalam kalkulus. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikut kita masuk ke tabel nilai sudut istimewa. Nilai eksak untuk sinus, kosinus, dan tangen pada sudut istimewa. Ini 0 derajat, 0, 1, 0. Nilainya 30 derajat, setengah, akar 3 per 2, 1 akar 3, 1 per akar 3, 5 derajat, akar 2 per 2, akar 2 per 2, 1, yang ketiga 60 derajat, akar 3 per 2, akar 3 per 2, setengah, akar 3. Yang keempat 90 derajat, 1, 0, tidak terdefinisi. Yang berikut tanda fungsi per kuadran. Mengingat tanda positif atau negatif fungsi trigonometri di setiap kuadran sangat membantu dalam memecahkan persamaan. Kuadran 1, semua sin, cos, dan tan itu positif. Yang kedua, kuadran 2, sin positif. Kuadran 3, tan positif, dan kuadran 4, cos positif. Mudah diingat. ASTC, all sin, tan, cos. Yang terakhir, peran trigonometri dalam kalkulus. Fungsi trigonometri adalah alat fundamental dalam kalkulus untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah. Yang pertama, limit, turunan, dan integral. Ini digunakan secara ekstensi dalam perhitungan limit, turunan, dan integral, terutama pada fungsi periodik. Yang kedua, pemodelan gerak periodik. Itu esensial untuk memodelkan gerak harmonik sederhana, gelombang suara, gelombang cahaya, dan fenomena fisika lainnya. Ketiga, menyelesaikan persamaan kompleks. Memungkinkan penyelesaian persamaan diferensial yang melibatkan osilasi dan siklus. Dan yang keempat, dasar analisis lanjut, yaitu membangun fondasi untuk studi deret Fourier transformasi
aplikasi Liblis dan bidang matematika terapan lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.